Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala thumma dzakaran nazimu, kemudian menyebutkan oleh penazam atau penyusun bi alfazin wajizatin, dengan lafaz-lafaz yang ringkas. Azima azima ma tahtawihi syahadatani, akan keagungan apa yang mencakupnya, akan asy-syahadatani, oleh dua syahadat. Faqala, maka berkata oleh an-nazim, wa jami'un, dan menghimpun, makna alladzi taqarrara, akan makna yang telah ditetapkan, syahadatul islami, oleh dua syahadat Islam, asyhadatain. Fatrahil mira, maka buanglah oleh engkau al-mira, akan perdebatan. Wa jami'un ay wa yajma'u, wa jami'un artinya wa yajma'u, menghimpun, makna alladzi taqarrara, akan makna yang telah tetap dari bahasan sebelumnya, bait-bait sebelumnya, mimma, dari perkara yajibu, yang wajib, lillahi, bagi Allah, wa ma yajuz, wa yajuzu fi haqqihi, dan yang boleh pada hak Allah, wa yastahilu alaihi, dan apa yang mustahil atas Allah, wa mimma, dan dari perkara yajibu, yang wajib, fi haqqil anbiya'i, pada hak para nabi, yajuzu alaihim, dan apa yang boleh, alaihim, atas mereka, al-anbiya, wa yastahilu, dan apa yang mustahil. Syahadatul islami, oleh dua syahadat Islam. Ai, artinya hiya, dia, syahadatul Islam, jami'atun, itu menghimpun, lil ma'ani, bagi makna-makna al-mutaqaddimati, yang telah lalu. Yang dimaksud bahwa dua kalimat syahadat ini di dalamnya ada tuntutan-tuntutan keyakinan yang wajib diyakini. Jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam bait nomor 62 ini, wa jami'un ma'na alladhi taqarrara syahadatul islami fatrahil mira, menetapkan bahwa apa yang telah disebutkan daripada keimanan terhadap Allah, terkait perkara yang wajib baginya, yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah, terkait dengan apa yang wajib bagi hak, pada hak para nabi Allah, dan apa yang mustahil dan apa yang jaiz, itu semua adalah terhimpun dalam dua syahadat, menjadi tuntutan dua kalimat syahadat. Sehingga orang mengucapkan dua kalimat syahadat tidak hanya sebatas mengucapkan, tetapi dituntut dia meyakini kandungan makna-makna tersebut itu tadi. Misalkan pada hak Allah, perkara wajib baginya bahwa Allah Maha Ada, bahwa Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan, bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya, bahwa Allah bukan benda, Maha suci dari segala bentuk dan ukuran, bahwa Allah pencipta segala sesuatu, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, dan lain sebagainya. Lalu perkara yang mustahil dan perkara yang jaiz. Kemudian pada hak para nabi,
bahwa para nabi bersifat siddiq, amanah, as-sidq, amanah, tabligh dan fatanah. Dan terkhusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sudahnya. Namanya Muhammad, ayahnya Abdullah, lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, wafatnya di Madinah, dan seterusnya. Lalu perkara-perkara yang mustahil pada hak para nabi dan perkara yang jaiz. Nah, itu semua adalah tuntutan dua kalimat syahadat. Nah, orang bersyahadat wajib meyakini itu. Nah, ini yang dimaksud dengan wa jami'un ma'na alladhi taqarrara syahadatal islami fatrahil mira. Lanjut. Faman dakhala, maka siapa orang dakhala, telah masuk ia fil islami, dalam Islam, la budda, mestilah ayyakuna i'tiqaduhu, bahwa ada oleh keyakinannya man ghayra munafin, tidak menafikan, li ma'na syahadataini, bagi makna dua syahadat. Jadi jangan sampai menyalahi tuntutan dua syahadat itu tadi. Falau kana aslama, falau kana, maka jika ada seorang aslama, masuk Islam ia, min qaribin, dari waktu dekat, maksudnya baru masuk Islam. Umpama ada orang sekalipun baru masuk Islam, summa i'taqada, kemudian meyakini oleh dia, annallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, daw'un, itu sinar, au annahu yaskunus samaa, atau bahwa Allah menempati langit, au fawqal arsy, atau di atas arsy, au fi makanin, atau di suatu tempat, minal amakini, dari beberapa tempat, fahadzal qailu, maka ini orang yang berkata atau berkeyakinan demikian itu, walaupun baru masuk Islam, la yu'dzaru, tidak dimaaf, bal, bahkan yuhkamu alaihi, dihukumi atasnya, bil kufri, dengan kekufuran, mahma balagha minal jahli, sekalipun telah mencapai puncak dalam kebodohannya. Maksudnya orang paling bodoh sekalipun, kalau dia berkeyakinan demikian pada hak Allah, berkeyakinan bahwa Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, bahwa Allah menyerupai ciptaannya, ini orang walaupun mengaku dirinya muslim, ia dihukumi kafir karena keyakinannya itu yunafi asyhadatain, menafikan atau menyalahi akan dua syahadat, walaupun dia baru masuk Islam. Karena itu sangat pokok dalam keyakinan. Berbeda terkait dengan hukum syara'. Hukum syara'. Umpama ada orang baru masuk Islam, sama sekali dia tidak pernah mendengar yang namanya sholat subuh itu wajib, belum pernah mendengar, dan dia masuk Islam, kemudian diberitakan kepadanya sholat subuh, kemudian dia mengatakan belum pernah mendengar sebelumnya, kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada yang namanya sholat subuh. Ini orang baru masuk Islam ini, dia belum tahu sebelumnya, tiba-tiba dia mengatakan gitu, nggak ada yang namanya sholat subuh. Ini orang tidak dihukumi kafir, tapi diajarkan kepadanya. Dan kalau sudah dia tahu,
lalu kemudian tetap mengingkari, dihukumi kafir. Paham ini? Atau ini sebelumnya sudah tahu bahwa dalam Islam itu ada sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan, tapi ini orang belum Islam, tapi dia tahu itu, lalu kemudian dia masuk Islam. Kalau dia mengingkari, jadi kafir lagi dia, karena dia sudah tahu. Itu terkait dengan hukum. Nah, tetapi kalau terkait dengan masalah keyakinan yang qat'i, keyakinan yang pokok, yang sangat mendasar, seperti kewajiban berkeyakinan bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya, bahwa Allah bukan benda, bahwa Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Apabila ada orang menyalahi ini, walaupun dia baru masuk Islam, dia berkeyakinan Allah sebagai cahaya, dia berkeyakinan Allah memiliki tempat dan arah, memiliki bentuk dan ukuran, memiliki anggota-anggota badan, ini orang tetap dihukumi kafir walaupun baru masuk Islam. Lanjut. Li'annahu, karena sungguhnya dia naqadha, itu orang yang berkeyakinan rusak demikian itu tadi, naqadha, telah menyalahi atau membatalkan i'tiqaduhu, oleh keyakinannya, makna syahadataini, akan makna syahadat, makna syahadati, akan makna syahadat, allati dakhala fil islami biha, yang telah masuk ia fil Islam, dalam Islam, biha, dengannya itu syahadat. Walam yakun fi qalbihi awwal al-amri, dan tidak ada fi qalbihi, dalam hatinya, awwal al-amri, dalam awal urusan, i'tiqadun, awal perkara, i'tiqadun, oleh keyakinan, yudadduha, yang menyalahinya akan syahadat. Kalau dia berkeyakinan bahwa Allah sebagai cahaya, ini keyakinan ini ada tetap pada dirinya, lalu dia masuk Islam, tetapi keyakinan ini, keyakinan rusaknya itu tadi tetap ada pada dirinya, maka syahadatnya tidak bermanfaat. Berapa kali pun bersyahadat, tidak memasukkannya ke dalam Islam kalau dia berkeyakinan seperti itu, dan keyakinan rusaknya tersebut atau keyakinan kufurnya tersebut tetap ada pada dirinya. Paham ini? Itulah maka dua syahadat itu ada tuntutan di dalamnya. Itu yang dimaksud oleh bait syair itu tadi. Kalau ada orang kafir dengan keyakinan kufurnya, lalu dia masuk Islam, sementara keyakinan kufurnya masih tetap ada pada dirinya, ya tidak bermanfaat syahadatnya. Wajib dia melepaskan keyakinan kufurnya. Wajib dia melepaskan keyakinan kufurnya dan meyakini kandungan dua syahadat. Lanjut. Wa alaihi, dan atasnya itu orang, fa innal ladzi, wa alaihi, dan atasnya itu perkara, fa innal ladzi, maka sungguhnya orang yang fi qalbihi, di dalam hatinya, i'tiqadun kufriyun, keyakinan kufur, fa innahu, maka sungguhnya dia, man la yanfa'uhu, tidak bermanfaat, akan dia, an-nutqu, oleh mengucapkan bisyahadataini, dengan dua syahadat, talama huwa ba'du adal i'tiqadil fasidi, selama dia tetap di atas keyakinan yang rusak. Bal, tetapi, la budda, mestilah, minat takhalli, dari melepaskan diri, anil i'tiqadil fasidi, dari keyakinan rusak, wa an ya'taqidas shawaba, dan
meyakini oleh dia as-shawaba akan yang benar, keyakinan yang benar. Maka kalau ada mengaku orang dirinya muslim dan dia sekalipun bersyahadat, sekalipun sholat, sekalipun praktekkan berbagai bentuk amal ibadah, tapi dalam keyakinannya ada sesuatu yang menyalahi kandungan atau tuntutan dua syahadat. Seperti ada orang berkeyakinan setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi, walaupun ini orang mengaku dirinya muslim, walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun haji, walaupun rajin ibadah, ini orang dihukumi kafir. Ini orang dihukumi kafir, bukan orang muslim. Tidak bermanfaat oleh syahadatnya ratusan bahkan ribuan kali sekalipun, selama keyakinannya tersebut, keyakinan rusaknya tersebut ada pada dirinya. Summa kemudian inna tokoh apabila mengucapkan oleh seorang bisyahadataini dengan dua syahadat, ba'da hadza setelah ini, maksudnya melepaskan itu tadi, setelah ini melepaskan keyakinan kufurnya, lalu dia bersyahadat lidukhuli fil islami, untuk masuk dalam Islam, faqad shahha islamuhu, maka telah benar oleh Islamnya. Faidha alimta, maka apabila telah mengetahui oleh engkau anna kalimatayish syahadataini, bahwa dua kalimat syahadat, qad jama'ata telah menghimpun oleh keduanya asyhadatain, bima'nayaihima dengan makna keduanya asyhadatain, ma taqarrara akan apa yang telah tetap, min ususil aqaidil imaniyati dari pokok-pokok keyakinan iman, fatrahil mira, fatrah ay utruk, fatrah maka buanglah, ay truk artinya tinggalkanlah, al-mira, al-mira'a asalnya begitu, ay al-jidala artinya perseteruan atau perdebatan, wal khisama dan perseteruan, fi sihhati ihtimalihima dalam kebenaran kandungan keduanya syahadatain, ada ma taqarrara atas apa yang telah tetap adanya. Nah, jadi sampai bait syair ini wa jami'un ma'na alladhi taqarrara, dari depan sampai sini, lalu oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani disebutkan itulah wa jami'un ma'na alladhi taqarrara, itulah pokok-pokok akidah yang terkandung dalam dua syahadat yang wajib diyakini oleh setiap muslim, jangan sampai disalahi. Inilah yang oleh sebagian ulama disebut dengan muqtadha asyhadatain, tuntutan dua syahadat. Kita menghafal bait-bait syair karya Syekh Abdul Ghani Nabulsi, ma'rifatullahi alaika tuftarad bi annahu la jawharun wa la 'arad wa laysa yahwihi makanun la wa la tudrikuhu al-'uqulu jalla wa 'ala. Itu disebut dengan muqtadha syahadatain. Cuman itu ya lebih ringkas lah itu. Di antara yang pokok disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Nabulsi tentang kesucian Allah, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Syahadat pertama.
bi annahu la jauharun wa la arad. Allah bukan benda. Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat benda. Wa laysa yahwihi makanun, tidak diliputi oleh tempat dan arah. Lalu syahadat yang keduanya di bawah juga demikian terkait dengan beberapa perkara pokok yang wajib diyakini dalam kandungan syahadat kedua, seperti bahwa Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudahnya, dan bahwa Rasulullah adalah afdalu khalqillah wa huwa an-nabiyyul fakhiru. Depannya apa? Wa huwa an-nabiyyul fakhiru. Depannya apa? Ya, bukan yang ingat. Kudunya dibaca dari depan. Wallahu a'lam bissawab. Baca dari depan. Ma'rifatullahi 'alaika tawtarab bi annahu rajaa'un laysa yawi kana la tudrikul uqul la wa'ala ladatu yashmi ulidawati صفاتي فرد النبي تتم المعرفة عوائد وفعلا وصفا فهو القديم وهو الباقي في القيد نلوى وفي الإطلاق وهو السميع والبصير لم يزل بغير مجاريها وفي الأزل له كلام ليس كالمعروف جل عن الأصوات والحروف أرسل رسله الكرام فينا مبشرين بل ومنذرين أيدهم بالصدق والأمانة والإبن والإسمات والصيانة أولهم آدم ثم الأخير محمد وهو النبي البخير وأصحابه جميعهم على هدى تقبلهم مرتب بالابتداء فهم أبو بكر وبعده عمر وبعده عثمان ذو الوجه الأكبر ثم علي فذاك الأشراء التي في جنة وبشرى كل ما عنه النبي أخبر فإنه محقق بلا اغتراب أمر القدر والقيامة وكل ما كان له علامة مثل طلوع الشمس من مغربها وقصة الدجال ومنكبها هذا هو الأقل ومن الوجه بالذي به الإله به هذا هو الكل مبين